Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, barakallah saudaraku semuanya, santri JS maupun sahabat subscribe YouTube. Alhamdulillah kali ini saya bisa tampil lagi, bisa menyapa lagi panjenengan semuanya. Semoga pertemuan kita, kehadiran rohani kita yang tersambung secara batinia maupun secara penglihatan mata maupun secara pendengaran, semoga menjadi ridhonya Allah datang kepada dalam kehidupan kita. Dan saya selalu berpesan pada diri saya sendiri maupun untuk panjenengan semuanya, yaitu selalu berpikir positif, berpikir aktif, yaitu dengan kedipan mata kita selalu berpikir, hembusan, tarikan nafas, kita selalu berpikir, goyangnya rambut atau geraknya tubuh, kita selalu berpikir, dan juga bersolawat kepada baginda Rasulullah. Baik saudaraku, kali ini saya akan mengkaji tentang vampir energi. Vampir itu adalah penyedot energi yang ada di dalam diri kita. Itu ada hukum tarik menarik. Biasanya hal-hal tersebut itu kita temui saat kita sedang berkumpul atau sedang berhadapan dengan orang lain ya. Jadi seumpama sampean di dalam pekerjaan atau di kantor atau di manapun berada, ketika sampean dicurhati orang, entah itu mengeluh, marah-marah, atau mengundi nasib, intinya itu hal negatif terus, itu maka diri kita yang mendengarkan akan merespon. Kita akan merasakan ikut marah, ikut gelisah, ikut lemas. Bahkan kalau tidak ada keseimbangan energi, maka kita akan merasa mual, bahkan bisa sampai-sampai seperti mau pingsan. Jadi kita sebagai manusia itu memang harus berspiritual, yaitu untuk mengolah jiwa batin kita kepada Allah, sehingga kita bisa berenergi dengan alam-alam sekitar kita ya. Jadi vampir energi ini tanpa kita sadari ya, meskipun kita orangnya kelihatan kuat ya, rajin ibadah, rajin apapun, tapi saat kalau ada energi negatif yang lebih besar, sebab ada orang curhat lagi, orang yang mengeluh, sambat, intinya hidupnya itu sambat terus, dan kita mendengarkan. Kalau kita nggak kuat, itu akan ikut goyang, bahkan otomatis energi positif kita akan tersedot masuk ke dalam dia. Makanya saat dia curhat itu merasa lega, tapi kita yang merasa susah. Jadi sebaliknya. Jadi makanya ini saya berpesan pada diri saya sendiri, khususnya yang umumnya buat kalian semua. Kalau sampai ingin menjadi ahli psikologi atau ahli spiritual atau konsultan, maka sampean harus bisa membekali diri ya. Karena saat kita sebagai ahli spiritual, banyak orang yang curhat ke sini ke saya ya. Kalau saya kadang kalau nggak kuat sama, saya juga akan merasa mual, merasa lemes, merasa capek, dan kepala juga merasa ikut pusing atau stres. Itu tandanya energi kita kesedot. Jadi makanya hari-hari kita itu kita fokus kepada Allah saja. Dan nanti akan saya ajarkan tips ya, supaya kita bisa memperkuat wadah batin ya, supaya bisa menjadi hati segoro, dan juga bisa menjadi pikiran seperti samudra ya. Semuanya itu ada ilmunya. Intinya sampai harus bisa menjaga diri sampai setiap harinya, entah itu saat sampean bekerja atau lagi main atau lagi berkumpul dengan teman-teman.
Makanya sampai kadang merasa ada respon tidak nyaman saat berkumpul tersebut. Itu berarti di lingkungan situ ada perkara negatif ya. Perkara negatif ini bukan selalu jin, bukan. Ini respon tubuh, hal negatif yang ada di dalam tubuh kita. Makanya saat berkumpul kita merasa tidak nyaman ya, bisa dari tempat tersebut ya. Saat kita nongkrong di kafe kok terasa gak nyaman, mungkin bisa jadi dari kafe tersebut, atau juga bisa dari kumpulan orang-orang yang di situ ya. Ini saya bukan hanya sekedar ngomong saja, tapi saya sudah mempraktekkan ya. Pernah satu saat sudah dapat 2 bulan ini saya beli HP ya. Beli HP, di situ salesnya langsung merasa pusing, mau pingsan, tiba-tiba mau sesak. Akhirnya ditolong sama yang satunya, sales yang satunya. Itu karena berhadapan dengan saya ya. Waktu itu memang kalau saya lihat memang dia banyak negatifnya, berarti tubuhnya itu penuh jerawat. Nah, jerawat ini jerawat medis sebenarnya. Cuman saya diam saja karena saya hanya membeli HP. Nah, itu setelah itu seluruh ruangan itu menjadi resah, gelisah semuanya. Seluruh ruangan di counter itu. Akhirnya saya keluar. Istri saya suruh ngurusi itu. Yang saya keluar di luar sama satpamnya. Nah, ini bukan saya kok berarti suci murni, bukan ya. Kita semua itu berusaha selalu berpikir aktif, berpikir positif ya. Supaya apa? Kita bisa mensinergikan diri di dalam diri kita. Makanya di CES ini saya tidak, di channel YouTube ini saya tidak terlalu membagikan sebuah amalan ini. Bagi saya itu nggak begitu penting ya. Malah sampai akan terjerat oleh sebuah amalan. Tapi bagaimana caranya kita itu sadar diri, sadar rohani, sadar kepada Allah. Nah, disitulah hijab-hijab akan terbuka. Karena semua santri CS yang telah saya bagikan ilmunya atau saya didik secara intim ya, tidak secara publik ini, secara intim, itu banyak keajaiban-keajaiban yang keluar dari dirinya, bukan dari saya, bukan. Saya hanya menyampaikan ilmu dan tata caranya. Makanya saat kita sedang berspiritual itu hanya kita dengan Allah saja. Guru sudah nggak berlaku, ibaratnya guru dohir sudah nggak berlaku. Ketika sama sudah bermunajat kepada Allah, ketika sama sedang sholat, sedang tidur, itu hanya sampai dengan Allah saja. Jadi terus bagaimana caranya supaya kita, energi kita tidak tersedot oleh orang lain atau hal-hal negatif lainnya, yaitu dengan memperbesar wadah batin kita. Hati segoro diaktifkan, pikiran samudra dilejitkan. Karena kalau sampean sebagai ahli pengobatan atau ahli ruqyah, terutama yang baru-baru ya, itu memang kayak ahli ruqyah itu disuruh memperkuat tauhidnya, memperkuat akidahnya. Kalau nggak gitu, meskipun ahli ruqyah, dia pun akan merespon juga ya, akan merespon juga di dalam dirinya, juga akan muncul sebuah kegelisahan, sebuah kecemasan, sebuah ketakutan ya. Jadi itu otomatis ya. Makanya benar-benar harus dikuatkan pondasi diri kita itu ya. Tidak mudah loh, sebagai ahli pengobatan itu tidak mudah. Meskipun sampai tukang pijat, meskipun sampai dokter, tukang apapun ya, meskipun dokter nyuntik, semuanya disuntik itu ada hal negatif, dokter juga akan merasakan karena dia sebagai ahli medis. Makanya dia tidak menyebutkan, karena banyak teman saya yang ada terjadi sebuah kedokteran itu juga sering konsultasi ke saya gitu. Makanya dia demi menjaga image-nya juga. Sebenarnya sama saja, karena setiap manusia itu saling terkoneksi ya. Jadi langsung saja ketika sampai selesai sholat, ini saya amalkan ini sejak tahun 2003. Pas lulus pondok saya sowan ke Nyai, saya diberi amalan Robbis
wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baca 3 kali tanpa nafas setelah selesai salam. Setelah selesai salam, jangan dikirip dulu, tapi membaca wirid tadi itu dibaca 3 kali tanpa nafas. Ini saya jazakan untuk umum, cuman ada yang tingkat 1 atau nilai plusnya ini kalau buat santri JS nanti akan saya share di grup ya, itu yang tingkat 1. Nanti ada tata cara dari sebuah jari ya. Jadi barakallah buat saudaraku semuanya, kita tidak perlu memperbanyak amalan ini. Kita akan tersandung, malah bingung dan stres sendiri ya. Amalan ini nggak manjur, amalan ini nggak manjur. Sebenarnya nggak manjur itu kolbu kita. Makanya memperbesar wadah batin dengan sadar rohani diri kita dan sadar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barakallah saudaraku semuanya, mohon maaf apabila ada salah kata. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah, selalu beristiqomah di dalam kebaikan. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.